Salam traders, balik lagi sama saya Arif Firmansyah di channel ISC. Oke, yang di belakang anggap aja setan. Udah mulai, udah kamu di situ dulu ya, udah situ dulu. Sorry ada gangguan guys. Balik lagi, saya akan membahas tentang sesuatu yang terinspirasi gitu kan. Seolah-olah saya pengen nyanyi lagu beberapa seseorang yang dia viral karena banyak banget haters ya. Tahu kan lagu yang sekarang lo nyeselkan itu kan, tau gak? Itu inspirasi dari yang kemarin video saya yang tentang 5 pembodohan atas nama cryptocurrency ya kan. Di situ ada yang komen di grup Telegram bahwasanya smart wallet hingga sampai saat ini saya belum menemukan smart wallet yang sukses, mulai dari Plus Token, SBO, Exa, bahkan sekelas CTO yang awalnya digadang-gadang bakalan boom, nyatanya saat ini macet gitu kan. Nah lalu dibalas sama saya kan, iya dari dulu awal kemunculnya saya udah buat video tapi pada nggak percaya, pas udah pada macet baru pada nyari info. Kembali ke emang kebanyakan, harusnya kalian juga cari tahu info dulu baru digas gitu loh, bukannya asal gas tapi nggak tahu infonya seperti apa gitu kan ya. Nah terus ini orang ternyata adalah mantan hater saya dulu ternyata. Benar bang, dulu saya pernah lihat postingan di grup WA CTO, dibully abang gara-gara bahas smart wallet itu cuma modus, sekarang kejadian. Untung saya udah out dari CTO. Langsung saya tanya, wah orang CTO ternyata sampean dulu pasti ikut bully saya ya gitu kan. Ternyata dia dulu juga sempat bully saya waktu masih satu grup dalam salah satu smart wallet yang udah terkenal juga di Indonesia. Bahwasanya jauh sebelum smart wallet itu kabur, ibarat kata saya tuh udah buat video smart wallet dan sudah saya jelaskan secara mendetail ya di video mana ya. Nah di video ini ya, ini durasinya 27 menit 19 detik dan itu memang ini bukan asal-asalan durasinya. Ini memang saya jelaskan proses bagaimana awal dan proses kenapa bisa scam smart walletnya itu ya. Nah di sini membuktikan bahwasannya yaitu tadi sekarang lo nyeselkan gitu kan. Saya kan di video ini saya akan membahas tentang beberapa yang sudah saya bahas, akhirnya saya dibully duluan tuh. Saya dibully duluan. Padahal sekali lagi saya bilang bahwasanya gunakan logika Anda untuk menggapai sesuatu gitu. Jangan asal digas kalau memang kalian belum paham logikanya itu seperti apa gitu kan. Nah saya akan bahas mulai dari karena sekarang ini kemarin juga lagi panas ya tentang case ya, tentang edisi case ya, terserah. Ini kan hanya sampai pendapat pribadi aja gitu kan. Dan saya itu hanya bertanya, saya tidak menjustifikasi tentang ini akan scam dan lain sebagainya gitu kan. Saya hanya membreakdown segala sesuatu mulai dari A sampai Z ya kan, mulai dari lengkapnya itu tentang proses bagaimana dia tercipta, proses dia mendapatkan keuntung, dan saya bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan keuntung sehingga sekian juta, sekian miliar gitu kalau misalkan ininya A, B, C, D, F gitu kan. Mulai dari awal dulu kita coba dari awal saya tuh mulai nyindir itu apa ya. Nah ini paling awal, ini video saya sedikit nyenggol. Saya membahas tentang waspada multi level marketing yang ngaku kripto. Ini pertama kali adalah WXC. Ini dulu saya dibully habis-habisan bahwasanya dulu kan subscriber saya masih sedikit banget ya, masih sedikit banget, masih kurang lebih sekitar 6.000 sampai 7.000-an, dan saya dianggap bukan siapa-siapa di dalam video ini ya. Di dalam waspada WXC ini yang penipuan MLM mengaku dia itu invest misalkan 10 juta gitu kan, per harinya dikasih 1%, tapi dalam bentuk WXC seperti itu ya. Nah seperti yang saya bilang di video ini sudah saya jelaskan sedemikian rupa secara lengkap, secara mendetail, tetapi apa yang saya dapat yaitu tadi bulian. Semuanya pada ngebully, bahkan teman-teman saya semuanya pada ngebully, bahkan investor-investornya juga yang ikut si WXC itu ngebully saya semuanya. Tetapi semuanya apa kabar sekarang? Dan ternyata WXC itu si ownernya itu udah kabur dan jadi daftar pencarian orang atau DPO, oke? Nah di situ adalah salah satu bukti bahwasanya pertama kali saya bilang sekarang lo nyesel kan gitu kan. Nah ini adalah yang pertama, bahwasanya orang meremehkan analisis saya. Kan gini loh, saya ini menganalisis berdasarkan logika dan berdasarkan pengetahuan cryptocurrency saya. Kalau memang udah nggak logis dan itu udah di luar jalur kripto,
Ya coba simpulkan sendiri bagaimana itu logikanya. Apakah yang saya bilang ini benar atau enggak? Silahkan simpulkan sendiri. Saya kan hanya bertanya, dan mulai mutlak, mulai dari tanggal 11 bulan yang lalu atau kurang lebih 1 tahun yang lalu, setiap saya buat video atau review tentang hal sesuatu yang saya anggap bahwasanya ini sedikit melenceng dari cryptocurrency, semua hanya membuli saya tanpa bisa menjawab satupun pertanyaan yang saya lontarkan di hadap video itu. Mulai dari WXC ini, ya kan? Saya kan juga mempertanyakan demand-nya ini seperti apa. Kalau semuanya dikasih 1% per hari, ujung-ujungnya ya bakal gak ada yang beli. Ujung-ujungnya jadi token sampah atau koin sampah seperti itu ya. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, coba kita ke atas. Kalau yang tadi waspada WXC coin ini ya. Lalu selanjutnya ke atas. Nah, ini nih saya bahas apa itu robot trading, fakta atau mitos. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasanya robot trading itu semuanya adalah bullshit. Robot trading itu cuma akal-akalan algoritma semata yang disetting sedemikian rupa menggunakan rumus matematika setiap sekian persen open posisi, setiap sekian persen close posisi dan lain sebagainya. Intinya saya bilang bahwasanya robot trading itu hanya mitos dan tidak akan ada yang seperti itu. Kalaupun ada, di video ini saya jelaskan bahwasanya robot trading kalau ada, itu orang pasti udah kaya banget dan nggak mungkin dijual ke kalian semua dengan harga sekian juta. Dan terbukti beberapa kasus waktu yang lalu banyak sekali orang yang menyesal membeli robot trading, mulai dari 1 juta hingga sekian juta, mulai dari robot Red Blue Auto Trade yang saya sendiri menjadi korbannya, sampai sekarang yang sudah terkenal yang katanya si pilot itu tadi kan. Nah, trading autopilot tersebut bilang bahwasanya sekian hari bisa sekian persen, sekian hari bisa sekian persen. Nyatanya banyak sekali orang yang kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi ternyata ya kan. Banyak sekali orang yang jual robot dan sebagainya, dan kalian adalah salah satu orang yang membelinya. Tapi nggak apa-apa, kalau orang nggak pernah jatuh, orang itu nggak akan pernah sadar betapa sakitnya rasa jatuh gitu kan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya yang saya bilang ini sekali lagi adalah berdasarkan logika. Kalau logikanya dari mana? Kalau dia itu punya robot trading, ngapain dia harus jual software itu ke orang? Kenapa dia nggak pakai sendiri setiap hari menghasilkan uang? Udah tidak, nggak perlu repot-repot untuk ngajak ini ngajak itu dan sebagainya kan, kayak gitu kan, logikanya seperti itu. Dan ternyata untuk kedua kalinya saya bilang sekarang lo nyesel kan gitu kan. Oke, itu yang kedua. Lalu selanjutnya saya membuat bahasan apa ya setelah robot trading itu, setelah itu. Nah, lalu ke yang si smart wallet itu tadi, oke? Nah, yang ketiga kalinya ini saya bahas tentang smart wallet yang saya bilang bahwasanya smart wallet itu adalah bisnis pembodohan yang dia bilang bahwasanya semuanya itu akan naik. Ya iyalah logikanya. Orang itu dipasang order sell aja dan tidak ada boleh yang dibeli. Jadi smart wallet itu semacam kayak staking gitu kan. Jadi kita naruh duit 10 juta nih, dikasih dalam bentuk token, tapi tokennya itu nggak boleh dijual dan nggak boleh dipapain. Ya iyalah, jelas logikanya harga bakalan terus naik. Ya memang benar bakal naik. Tapi logikanya ketika semua orang itu telah berakhir masa locknya, telah berakhir masa dikuncinya saldonya, dan semua orang pengen ngejualnya, yang bakal beli siapa Tong? Woi, sadar aja deh logikanya dari mana kalau bisa kayak gitu. Dan sekarang terbukti semua smart wallet sekarang sedang hampir dicari-cari ada semua orangnya smart wallet itu tadi ya. Jadi semua orang tidak sanggup untuk membayar gitu kan. Ya memang benar logikanya dari mana gitu kan. Semua orang pasang order sell ya kan. Terus kita beli, harga naik ya jelas lah. Tapi pertanyaannya ketika sudah di take down, ketika sudah dibagikan koin-koin yang sudah di lock selama beberapa kurun waktu itu tadi, yang bakal beli siapa gitu kan. Logikanya dari mana? Use your logic gitu, jangan pernah melupakan logika Anda gitu loh. Anda pengen kaya tapi logikanya nggak dipakai ya kan, itu kan sedikit kurang gimana gitu kan ya. Lalu apalagi. Nah, lalu masuk ke dalam binary option. Jutaan orang tidak menyadari bahwa binary option adalah titik-titik mereka. Jauh sebelum pertengkaran si Yogi Melayu dan si Indra Kusuma ya kan, jauh sebelum kita semuanya tahu bahwasanya ini 5 bulan yang lalu ya, si Yogi Melayu ini baru bikin video 1 bulan hingga 2 bulan yang lalu. Nah, jauh sebelum si Yogi Melayu ini berantem dan menunjukkan faktanya kepada kita, saya udah ngebahas bahwasanya binary option ini adalah sistem minoritas. Binary option adalah sistem bagaimana si affiliate itu tadi mendapatkan uang dari total member yang udah loss duluan itu jadi ke kita gitu. Tapi saya tidak tahu secara detail berapa persen masuknya dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi kemarin kita mendapatkan pencerahan bahwasanya binary option itu mendapatkan
hingga 50 sampai 70% atau bahkan ada yang 80% gitu kan. Dan untuk kesekian kalinya saya bilang sekarang lo nyesel kan gitu kan. Garis keras para binary option itu adalah orang-orang yang masih ya kan, atau akun-akun cloningan yang masih percaya tentang binary option karena mereka takut tidak akan dapat affiliate lagi. Mereka takut tidak akan ada orang yang trading di dalam binary option lagi. Dan faktanya saya mendapatkan kabar salah satu binary option telah mengubah arahnya menjadi leverage trading supaya menghindari kebangkrutan si perusahaan tersebut. Tetapi apakah kita bisa percaya begitu saja yang tadinya dia bermain sistem minoritas tiba-tiba dia membuka sistem leverage trading gitu? Apakah kita bisa percaya? Gunakan logika Anda kalau misalkan kalian masih percaya lagi tentang broker-broker yang dulunya sudah terbukti bermain nakal gitu kan. Orang-orang semuanya hanya membantah saya, tetapi kemarin tidak ada yang merespon ya kan. Bahkan para youtuber yang katanya kelas atas, yang katanya kaya, tidak ada yang sanggup menjawab pertanyaan saya tentang binary option ya kan. Yang pertama, bagaimana logikanya harga selisih sedikit kita dapat 80%, harga selisih sedikit kita bisa loss 100% gitu kan. Lalu pertanyaan kedua, apabila 1000 trader ya kan menggunakan open posisi yang sama, terus yang bayar siapa sih? Brokernya? Alah, ngimpi aja lo. Kalau memang nggak bisa jawab, udah nggak bisa jawab aja gitu. Thank you banget haters ya kalau misalkan buat video saya rame. Tapi sekali lagi, mereka semua tidak bisa membuktikan bahwasanya tidak ada satupun dari 1 tahun yang lalu yang sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan logika dari saya. Mulai dari BXC, mulai dari robot trading, mulai dari smart wallet, mulai dari binary option ya kan, sampai kemarin saya beberapa hari yang lalu saya membahas tentang Wincash Coin, saya bilang tentang Wincash Coin, tentang DDK Coin, semuanya masih melakukan pembelaan-pembelaan yang tidak logis. Padahal sudah jelas banget, banyak banget gitu korbannya dan sebagainya. Lalu ada pertanyaan konyol, bang, kenapa lu gak lapor polisi aja lo kalau bisa kayak gitu? Hello gitu, gue lebih pintar mungkin dari lu ya. Karena lu ngomong kayak gitu aja berarti salah satu bukti bahwasanya lu gak ngerti hukum gitu. Jauh sebelum ada ngomong kayak gitu, saya udah berkoordinasi dengan salah satu member VVIP saya ya, yang dia pangkatnya udah polisinya udah cukup ngeri ya, pokoknya udah bintang bentuknya, udah bukan strip atau bukan matahari, dia udah bintang gitu. Saya udah koordinasi sama kanitnya, tim penyidik dan sebagainya gitu. Dia bilang bahwasannya ini tidak akan bisa dipenjarakan karena apa? Mereka itu memberi koin dan sesuai dengan perjanjian awal gitu. Yang kesalahannya adalah orang yang mau membeli koin itu. Jadi gini kan, kalau mau dipenjarakan, kebohongannya apa? Nggak ada. Karena kita memang dikasih sesuai dengan rate 1% per hari sesuai dalam bentuk koin tersebut. Kan saya bilang, ya kan? Seperti itu. Kalau memang kita dikasih 1% dalam janjinya dalam bentuk uang, nah itu kita bisa kasuskan. Tapi kan dia itu 1% dalam bentuk koin gitu. Dan dia memang dikasih koin. Nah, salahnya adalah orang-orang awam seperti yang baru-baru gabung dengan seperti itu, yang berhalusinasi tinggi akan cepat kaya mendadak. Dia tidak berpikir bahwasanya bagaimana menciptakan demand, bagaimana menciptakan permintaan pasar, bagaimana menciptakan order buy dan lain sebagainya gitu kan. Akhir-akhirnya apa? Mereka mempunyai sebuah benda yang tidak berguna. Mereka mempunyai sebuah benda yang kurang lebih hanya sampah gitu kan. Nah, dari situ ya untuk sekian kalinya saya bilang sekarang lo nyesel kan gitu kan. Di Wincash Coin dan DDK. Dan sekarang ini sedang panas-panasnya tentang EdCash ya, tentang edisi cash yang masih bertahan sampai sekarang ya kan. Bahkan mereka bilang bahwa sudah terdaftar di Bapepti dan sebagainya. Udah terserah dah mau bilang seperti apa gitu kan. Intinya saya masih sampai detik ini gitu, saya percaya bagaimana logika saya terjadi, semau sepintar apapun kalian menjawab, mau ngelibet apapun kalian semuanya gitu, intinya kalian sanggup gak jawab pertanyaan saya, titik gitu aja. Kalau memang member itu tidak sanggup menjawab pertanyaan saya, berarti saya yakin adalah analisis saya itu identik dengan kebenaran daripada kebohongan gitu kan. Kan saya hanya bertanya, kok kalian ngejawabnya ngejelimet malah ngebully saya dan sebagainya. Intinya bisa apa nggak jawab pertanyaan saya? Ya kan, kalau memang si EdCash itu kan kemarin saya tanya, kalau memang seperti itu ya kan, si cara menciptakan demand-nya itu seperti apa, utilitas dan use case-nya itu seperti apa. Terus pada bilang ini buat alat pembayaran dan sebagainya. Lu pada ngimpi semua apa gimana? Lu tinggal di Amerika, di Cina, apa di Indonesia? Sejak kapan regulasi Indonesia mengatur tentang pembayaran cryptocurrency? Bitcoin saja belum boleh, apalagi koin-koin yang baru muncul kayak gini. Logikanya itu di mana? Asal kalian tahu, di Indonesia tidak mengatur regulasi atau alat pembayaran apapun yang menggantikan rupiah. Oke, gak ada yang seperti itu. Itu hanya dijual sesama komunitas yang tidak ada peresmian nyata seperti itu. Walaupun memang ada, ini gue beli dengan itu
dengan koin ini gue beli dengan koin ini dan sebagainya. Itu semuanya hanya berdasarkan kesepakatan komunitas aja. Tidak ada regulasi yang mutlak mengatur koin ini boleh dibelanjakan di mana-mana pun, itu nggak boleh. Belum ada regulasi di Indonesia yang seperti itu, mungkin nggak tahu nanti gitu kan. Lalu kemarin itu pada halu banget pada bilang edisi cash itu induknya sekarang bukan ke edisi blockchain tapi ke Bitcoin dan Prism. Mungkin kalau Prism itu bisa jadi logikanya masih ada gitu kan. Tapi kalau kalian bilang kerja sama Bitcoin, itu lu halu banget, gila guys. Lu halu banget kalau misalnya lu bilang kayak gitu. Kerja sama Bitcoin, buset, lu siapa? Gila aja. Koin lu masih berapa sih? Ya ampun, Bitcoin itu udah triliunan per harinya volumenya. Dan nggak mungkin CEO-nya aja anonim gitu. Satoshi Nakamoto itu belum diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang. Mungkin dia takut diculik, mungkin dia takut diculik elit global dan sebagainya gitu kan. Belum ada si owner Bitcoin itu terang-terangan itu hanya manual convert. Sekali lagi kalian harus bisa bedakan, manual convert dan auto convert itu sangat berbeda. Kalau kalian auto convert itu berarti berapapun jumlah Ethereum-nya atau berapapun jumlah koinnya itu bisa di auto convert ke dalam bentuk Bitcoin gitu kan ya. Tetapi kalau manual convert itu memang ada developer yang memang sudah menyediakan Bitcoin dalam suatu wallet, akibatnya itu bisa di-convert ke dalam bentuk koin yang kalian punya itu tadi. Jadi itu bukan auto convert tapi manual convert. Gak mungkin logikanya Bitcoin mau bekerja sama dengan koin-koin yang baru muncul seperti itu, dan gak mungkin juga Bitcoin itu masih butuh kerjasama yang seperti itu. Satoshi Nakamoto, si CEO-nya Bitcoin aja belum diketahui. Satoshi Nakamoto itu hanya nama anonim, gak ada yang tahu. Yang punya Bitcoin yang banyak itu gak ada yang tahu gitu kan, logikanya dari mana gitu kan. Coba jawab saja pertanyaan saya gitu kan. Mungkin sekarang saya belum bisa nyanyi sekarang lo nyesel kan main Edcast gitu kan, belum bisa karena Edcast belum tumbang. Tetapi saya meyakini bahwasanya kalau tidak ada yang bisa sanggup menjawab pertanyaan saya yang tentang demand, tentang utilitas dan use case itu tadi, bagaimana logikanya menciptakan order buy, terus habis itu ada orang yang halu bilang Bitcoin, terus tiba-tiba ada yang orang halu oh sekarang udah nggak main edisi blockchain, secara tidak langsung kalian sudah mengakui bahwasanya edisi blockchain itu bermain kotor ya kan. Kalau kalian bilang dulu membangga-banggakan edisi blockchain, sekarang kalian bilang udah nggak bekerja sama dengan edisi blockchain. Nah itu berarti salah satu bukti bahwasanya kalian mengakui bahwasanya Edcast itu termasuk koin yang kurang jelas gitu kan. Ya sekali lagi saya tidak menjustifikasi sesuatu, saya cuma nanya, silahkan jawab kalau saya mau jawab gitu kan. Terus pada bilang bahwa saya sekarang nyinduknya di koin Prism gitu kan. Koin Prism, oke kita cek koin Prism, oke ya. Oh banyak orang yang sok tahu gitu kan. Kalian nggak tahu kan bahwasanya koin Prism itu turun terus menerus ya kan. Walaupun volumenya besar, kalau misalnya tidak ada harganya, ya itu buat apa gitu kan? Ya sama saja seperti edisi blockchain yang kemarin dong, ya kan? Oke, ini kita bisa melihat ya Prism yang kemarin harganya 600 perak sekarang juga turun terus menerus ya. Sekarang 400 perak walaupun volumenya di sini 5 miliar. Kan saya bilang, ketika besar pasak daripada tiang itu sama saja bohong. Kalian mengeluarkan setiap hari sekian persen yang katanya mining atau staking dan sebagainya itu, sedangkan permintaan pasar tidak kalian ciptakan, order buy-nya tidak kalian ciptakan, itu yang mengakibatkan dam massal ya kan. Walaupun tadi harga Prism itu satu koinnya berapa, dan sekarang ini liatin ya kan, lihat ini adalah grafik harga Prism ya kan. Sekali lagi saya bilang besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan, mengakibatkan apa? Harga akan turun secara terus-menerus, akhirnya tidak berharga sama sekali dan tidak terciptanya order buy. Kan saya bilang, kalau kalian mau menciptakan koin atau token itu semuanya tidak sulit, tetapi yang sulit adalah menciptakan bagaimana menciptakan demand, bagaimana menciptakan utilitas dan use case-nya. Kalau kalian ditanya seperti itu aja sudah nggak bisa, ya berarti ya memang tanda tanya gitu kan. Ya silakan kalian jawab. Kan sekali lagi saya bilang, saya tidak mau berdebat kusir dan sebagainya. Jawab saja jika sanggup, gitu aja udah. Ngapain sih bingung-bingung gitu kan. Dan sampai sekarang harganya sekitar 667 IDR yang tadinya itu sekitar berapa tuh? 11.400 dan sebagainya ya kan. Nah buktinya ini turun terus menerus. Apakah ini akan menjamin berbeda dengan edisi blockchain? Silakan simpulkan sendiri ya. Use your logic. Saya Andi Firmansyah. Salam traders. Sekarang lo nyesel kan